Tes 1. Ini dengan alat generik tuh. Lu nggak bawa itu? Ini Oh, kalau gitu gue bawa, lu nggak ngomong. enggak pakai alat ala kadarnya aja. Selama ini berjalan dengan peralatan begini doang kan. Ini kan non komersial. Ini Billy guys. Seolah-olah ada yang nonton. Ini kolega pertama gue setelah gue berhenti jadi pegawai. Ya. Kabar Bill. Baik. Ini gue pikir saat lo ngasih tanggal 6 sampai 11 bisa bikin konten, gue pikir milih aja antara sampai 6 11 hari tinggal pilih tanggal, gue pikir gitu kan. Katanya tahu lo suruh gue bikin paspor dan berangkat. Thank you. Ya bingung gue mau ngomong apa ini. Ya. Pokoknya lo jawab apa yang gue tanya gitu. Oke. Kita udah lumayan lama Bill ya. Iya, 20 tahun. Tapi dong. 20 dong. 2005 kita kerja bareng. Betul. Oh, 20 tahun ya. Iya, 2 dasawarsa. Udah sawah. Ini kita ketemu teh berkat kaset. Iya. Kaset. Jadi gua kan kaset konsumen kompograf, suka ngeprint. Suatu ketika dia cerita, gue sekarang kerja sama studio yang di Pasir Kaliki. Betul kan? Iya, betul. Terusnya gue dong, set. Siapa tahu gue bisa jadi freelance. Gue kasih sampel ke kaset masih kalau gitu. Iya. Terusnya lo datang ke studio, ke kompograf. Iya. Sama si Boyang. Ya, soalnya kan butuh juga fotografer tambahan, sama ada yang freelance untuk wedding. Kebetulan kan omnya kan tinggalnya di Jakarta, jadi kalau datang suka susah. Jadi lu nyari, betul. Apa kan lu kan menurut gue lu bukan orang seni Bil ya. Apa yang bikin lu jadi gue jadi buka foto studio foto? Ya kan pada tahun itu kan lagi boomingnya foto. Kalau dulu sih kan nggak sembarangan orang bisa buka bikin juga. Karena kan waktu itu kan digital juga kan baru dan harganya masih mahal. Ya. Nah, jadi ya waktu itu kan kesempatannya sebenarnya masih besar. Ya betul sih. Masih ya orang bawa kamera digital sesuatu lah saat itu. Ya. Jadi pemicunya apa? Maksudnya itu kan lu baca situasi. Terus kenapa pede nih? Karena ada om lo. Iya, kan om gua dari dulunya kerjanya foto. Jadi awalnya lu pengen dia yang jadi fotografer di sebenarnya maunya begitu. Karena kan dipikirkan dia kan ya udah punya pengalaman lah ya. Dulunya juga waktu masih foto manual juga udah banyak fotonya. Tapi kan ya namanya orang makin tua makin beda. Setiap kali ada orderan apa susah, nggak ada waktu atau ini itu. Nah, jadi ya begitu. Terus seleranya kan masih ya itu tadi, masih old school. Lo ketemu kaset di mana? Kalau kaset itu dikenalin. Duh, kok gua jadi lupa ya dikenalinnya sama siapa ya. Pokoknya ada yang kenalin. Teman lo ngenalin ke kaset. Ya, betul. Terus apa? Lo saya pilih. Oh enggak. Kasetnya waktu itu datang. Soalnya kan kaset datang studio. Iya, kan kaset kan ya tinggalnya kan itu di atas sana. Masih pindah-pindah lah, ya masih pindah-pindah. Nah, sebelum mulut Ciamplas dia masih di bawah dago, di dago bawah. Di dago bawah dulunya. Iya. Jadi dia punya market untuk foto studio. Nah, yang di Mata Negara kan ada foto studionya kan, sama yang di Pasir Kaliki ada foto studionya. Iya. Customer-nya kan belum banyak. Nah, dia satu hari itu bisa bawa 3-4 orang untuk bisa foto di rumah, situ. Kan? Ya, betul. Jadi dia butuh tempat. Kita kan butuh orang yang mau foto dan semua segala macam. Jadi kita kerjasamanya di situ. Jadi kaset yang bawain customer-customernya.
Terus ketemu gua. Ya, betul. Tukang desain sama di Kompograf. Iya, Kompograf guys. Di Kompograf tuh gue banyak ketemu orang. Salah satunya Chandra yang pernah di konten juga. Apalagi yang udah di konten dari Kompograf ya. DC sebelumnya. Chandra sih kayaknya yang benar-benar. Sisanya belum. Lalu ini Billy. Terus kan kita jalan. Oh ya, saat ketemu Billy tuh gue sebenarnya belum jago-jago amat motornya. Jadi gue minta izin ke dia buat latihan foto dan dibolehin. Padahal waktu itu belum ada kesepakatan tuh kan. Gue cuma bilang, gue bisa minjam studio ya, buat latihan. Ya sok aja katanya. Di Marta, studio Marta kan. Udah dijual rumahnya. Apa yang bikin lo ya sok-sok aja gitu kan? Kita baru kenal waktu itu. Iya, nggak ada hubungan ya, kenal nggak kenal dan segala macam, namanya orang perlu belajar dan ini ya sama-sama belajar lah. Ya maksudnya gua tempat ada, tapi kan memang nggak ke seninya, nggak ke fotonya dan segala macam. Betul kan, istri gua juga kan lulusan desain. Ya betul. Jadi dia yang bisa. Dulu kan zaman itu kan banyakan foto studio itu kan udah nggak manual, jadi kan perlu didesain lagi pakai Photoshop, diapain, dibagusin. Ya baru mulailah pada saat itu untuk digital imaging itu awal mulanya ya tahun-tahun segitulah. Ya. 2005. Ya, jadi begitu. Gue sih lebih ke ya kayak manage-nya doang aja. Ya betul. Pertama kali orderan dari Billy teh sebenarnya gue masih freelance. Yang itu minggu sebelumnya Om Le motretin, terusnya kurang foto karena hujan itu kalau nggak salah, jadi foto tambahan yang kita motretnya di Cemenyan. Siapa sih namanya? Aduh, banyak sampai udah nggak inget. Yang pertama itu yang kita ke atas ya, pokoknya itu. Terus yang benar-benar gua yang handle dari awal sampai nikah tuh si Erwin Evi. Ya ulah. Dodi juga. Lo bisa. Ya itu Dodi yang pertama. Oh, Dodi yang sama Dian. Iya, Dodi dia. Terus habis Dodi dia yang benar-benar pertama, tapi itu kan limpahan kan. Ya. Setengah pre-wedding sama nikahan. Yang benar-benar pertama gua handle Full pre-wedding full sama sampai nikahan Erwin Evi. Karena gitu, lo bisa nggak tanggal segini? Gue bilang bisa, kalau lo bisa ngadain surat izin dokter. Ingat gak? Jangan terpamaman. Maaf kok. Apa di skor ya? Iya. Skor terusnya ke Ciwok, jangan ngomong skor. Orang udah nggak ada yang tahu skor itu di mana. Nah, sekarang kita punya Ciwok. Nah. Skor ada di Ciwok. Sekarang udah jadi karaoke. Gue nggak pernah sana lagi. Habis itu ke The View, ya, Dago Resort. Ya habis itu terus berlanjut aja, jalan jadi sepakat jadi kolega sampai akhirnya harga di kita kamera 5 juta bisa dapat. Iya. Ya, jadi terus, murah. Ya, terus orang mulai foto pre-wed sampai selesai 500.000. Nah, disitulah kesulitannya dimulai. Jadi ya mau bertahan di foto udah nggak memungkinkan lagi, karena semua orang pegang kamera maunya ya pokoknya ya bisa foto, hasil sudah tidak peduli. Nggak usah ada album, nggak usah ada apa, yang penting pokoknya murah. Nah ya disitulah studio foto ya satu persatu ya mulai berjatuhan, nggak bisa bertahan lagi. Terus lo akhirnya memutuskan bantu tante lo dari pabrik. Terusnya awalnya gue sampai sendirian, cuman ya karena gue lebih cenderung ke produksi ya, jadinya gue juga kemana nih. Jadi madesu juga. Akhirnya ya udahan. Udahan studionya. Kawan masing-masing. Cuman
kita tetap kontak dong. kontekan. Iya, setiap kali ada orderan foto pasti selalu dikontak. Nah, Oh ya, Billy ini lumayan ini ya, apa maksudnya, nikahan gua datang. Yang gua nggak nyangka tuh waktu nikahan kakak gua lu datang bantuin. Maksudnya gua kan nggak minta lu bantuin. oh ya, apa itu nggak ada urusannya. Namanya temen kok ada hitung-hitungannya. Maksudnya lu datang tamu gitu, Bil. Yang enggak lah. Enggak. Banyak momen lah sama si Billy. Iya. Terus setelah di Awindo gimana cerita lu, Bil? Ini kan karena setelah Awindo kita nggak terlalu rapat ya ininya, berita-beritanya. Jadi gimana yang kan gua kan melihat di permukaan ya, oh lu usaha sendiri, buka pabrik, Iya. terusnya bangkrut, Iya, jatuh bangun lah. terusnya masuk Awindo lagi. Nah, ini gimana, Bil? Ini kan ringkasan itu. Waduh, panjang nih kalau diceritain nih, bisa berapa Agak episode nih. Ya, Dari Awindo aja, dari Awindo. Oke, jadi gua dari 2009. Ya, 2009 itu diminta bantuin. Jadi tante gua kebetulan punya pabrik. Nah, tapi pabriknya nggak gitu jalan. Nah, tapi kan gua masuk juga kan belajar dulu. Belajar nggak ngerti begitu dulu. jalan tapi tetap kaya, Bil. Ya kelihatan dari luarnya sih seperti itu ya, Oh. tapi kalau dalamnya mah kan Madesu. nggak ada yang tahu ya. Nah, udah sempat bangkrut beberapa kali. Oh, iya? Iya, sama dulu kan kabel itu yang bikin sedikit, tapi kan kemudian kan datang aturan-aturan pemerintah baru dan segala macam, tembaganya nggak harus 100%, 70% pun oke. Makanya kan keluar yang namanya kabel Etherna grade. Kita nggak usah ngomong A, B, C ya, itu udah jauh, dari C juga udah jauh. Nah, jadi udah nggak peduli bisa kebakar atau enggak, yang penting bisa jual, begitu. Nah, jadi Yang pabrik itu bagus punya ya? ya, dan kebetulan karena ada PMA, ada orang Jepangnya, jadi tidak mau downgrade, nggak mau bikin produk secondnya lah atau ininya. Merek bawah gitu ya? Ya, udah nggak mau. Nggak mau? Nggak mau. Jadi itu struggle dari Demi 2000. penjualan. Wah, nggak ada penjualan, Enggak, maksudnya kan demi penjualan nih kita main atas nggak bagus, nggak bisa. Mereka nggak punya prinsip begitu. Makanya merek-merek besar Jepang itu kebijakan tetap bisa tutup, Quality. bisa kayak sekarang kalah sama Cina seperti itu. Karena mereka punya pride-nya bahwa nih, gua bisa bikin bagus punya. Nggak ada second, third gitu kan, nggak ada. Tapi ya kan kita tahu sendiri dunia. Sekarang kan ya nggak harus selalu yang kualitas, yang penting bisa dipakai. Ya contoh kayak misalnya kita beli barang juga, kan nggak harus abadi. Ya. Umur Sekarang 2-3 tahun juga pasti jadi. cepat rusak. Ya, seperti handphone juga kan. Oke, handphone Handphone mahal lebih juga. Tetap aja orang kan 1 tahun, 2 tahun bosan pasti beli lagi. Iya. Ngapain dia beli yang semahal-mahalnya gitu, sebagus-bagusnya yang nggak akan bisa digantikan. Nah, begitu ceritanya. Jadi pada saat itu kondisinya juga sama, lagi susah. Mas-masan. Kos-kosan karena kabelnya waktu itu sudah tidak terjual, kabel Nggak rumahan. terjual. Tapi di dekat rumah gue sempat ada, Bil, kabel Awindo tuh sana. Iya, tapi kan harganya sangat mahal. Harganya jauh sekali dibanding kabel Etherna, kabel rumahan. Akhirnya pada saat itu kan tidak ada, di dalamnya kan nggak ada yang ini ya. Nah, akhirnya udah masuk berapa tahun, ketemulah, kita coba masuk ke otomotif. Lo yang itu mengarahkan. Ya, pada saat itu ya udah desperate sih sebenarnya. Beneran itu? Oh iya, udah desperate pada saat itu. Sales sudah sama sekali hampir nggak ada dan semua segala macam. Akhirnya kita coba arahin ke otomotif. Ya, untungnya sampai sekarang berjalan. Awalnya emang mainnya kemana? Awalnya tangga? tidak ada otomotif. Awalnya itu bikin untuk kabel rumahan, Kabel gulung NYM, besar itu? NYY. Kabel gulung yang putih itu ya? Ya, betul, yang Single seperti coil itu. sama yang serabut. Betul. Nah, dulunya dapat orderan juga lumayan kan, NYM juga ke toko-toko dan segala macam. Terus juga kan dulu industri Jepang kan masih banyak di Indonesia. Ada Sony, ada Toshiba, segala Kabel macam. kecil-kecil juga bikin? Ya, bikin untuk audio. Kita sebutnya untuk audio. Nah, itu banyak. Tapi kan ujung-ujungnya kan
tutup pabrik semua. Iya, impor semua. Tahun 2000-an ya kan, pada pindah semua. Nah, jadi hilanglah orderannya. Pasarnya hilang. Nah, dilihat-lihat di Indonesia kan yang sebenarnya cukup bertahan dan jalan itu justru malah di otomotif. Nah, terutama di roda 2. Kalau roda 4 pada saat itu juga belum. Kebanyakan roda 4 itu masih tetap impor. Oh. Nah, jadi roda 2-nya saja yang semuanya benar-benar buatan Indonesia. Itu mulai tahun berapa? Apa aja nih? Nah, itu yang Ganti. mulai masuk ya, mulai transisi. 2014. Lumayan lama juga kan, lu masuk dari 2009. Iya, kan bertahan kan tetap aja pelan-pelan nih makin lama. Itu udah saat-saatnya udah terakhir banget tuh. Udah nggak ada orderan sama sekali. Itu bahkan di gudang aja barang nggak ada yang ngambil sama Tapi sekali. kelihatannya kayak jalan-jalan aja. Ya begitulah, kan harus terlihat seperti itu. Utang di banknya berapa banyak kan tidak ada yang tahu. Ngeri ya. Iya. Begitu. Nah, terus jalanlah dari tahun 2014 sampai Covid. Itu apa yang memutuskan lo akhirnya solo karir? Nggak solo karir. Apa? Sebenarnya pada saat itu 2019 sebelum Covid ya, sebelum Covid. Itu kesulitan terbesar pabrik itu adalah tenaga kerja. Nah, Gampang ya buruh. iya, tapi kan kalau buruh kan terbukti di 2020. Terbukti di dulu. Jadi bukan masalah cari tenaga kerjanya. Tapi kan orderan itu kan berdasarkan ya kan kita kan buat itu berdasarkan orderan. Naik turunnya kan kita tidak bisa prediksi. Nah, jadi pada saat itu ada pemikiran untuk bagaimana kalau kita subkonkan saja supaya cost-nya jelas. Di 2020. Di 2000 2019 dari 2018 sebenarnya sudah ada sounding untuk bikin subkon. Subkon bikin kabel. Bukan, ini kan untuk di wiring harness. Kalau kabel sih nggak bisa disubkonkan ya. Oh iya. Nah, kalau yang ini kan kita ada produksinya juga kan yang lain, yaitu untuk yang kabel-kabel untuk di roda 2, roda 4 begitu. Nah, pada saat itu butuh orangnya sangat banyak sekali. Lagi booming Plan lah dua nggak istilahnya. Nggak cukup. Kan waktu itu ada plan 3 yang di Ya, betul. perempatan. Pada saat itu juga ada plan 3. Jadi udah ada begitu semua segala macam. Tapi ternyata di dalam banyak orang yang Mendesu. bermain lah. Wih, bermain warung di dalam warung. Kita ngomong bermain, betul. Jadi pada saat itu posisi gua itu mau menghilangkan terlalu banyak faktor yang tidak baiknya. Masuk salah satunya adalah kalau misalnya kita kerjaan bisa diluarkan itu lebih baik. Ya, jadi Karena- cuma beli bayar aja gitu ya. Betul, karena di dalam perusahaan sendiri itu pada saat itu tidak sehat. Nah, jadi ada yang bermain di lemburan, ada yang bermain di perpanjangan kontrak. Jadi banyak lah ya faktor-faktor negatifnya yang tidak mungkin terkontrol satu-satu. Nah, jadi pada saat itu kita putuskan, oke lah, kita buka saja subkon ya. Nah, pada saat itu kan di Purwakarta itu kan tenaga kerjanya kebetulan banyak dan memang banyaknya juga untuk industri seperti itu, padat karya lah. Ya, Akhirnya diputuskan lah, oke, kita coba buka di sana aja. Mesinnya siapa yang nyiapin? Tidak ada mesin karena ini kan hanya subkonnya dari perusahaan yang sekarang gua. Jadi mesin tetap itunya- semuanya di pabrik. Enggak, maksud gua kan itu kan yang bikin kabel-kabel lanjutannya kan, bukan kabel yang gulungannya. Ya, tapi ini Itu kan mesin-mesin pembuat itunya. enggak. Siapa yang ngadain? Nggak dikirim, itu nggak dikirim. Jadi kita kirimnya barang setengah jadi. Oh, Nah, kita kirim barang setengah jadi. dia cuma nyambung-nyambungin aja. Ini ya, jadi kan ada pekerjaan tambahannya di luar itu kan yang butuh manpowernya banyak. Satu misalnya ada yang sambungin, ya gua nggak bisa lebih detail ya. Ya kan gua ngeliat tuh itu Ya. waktu gua ke Purwakarta Ya. ada mesin kecil-kecil gitu. Ya betul, itu nanti disambungin, nah, terus nanti digulung supaya tidak terlihat dan semua segala macam. Terakhir juga ada fungsi untuk pengecekan secara quality, baik secara visual maupun dicek secara fungsinya, apakah itu nyambung, bagus dan semua segala macam. Nah, hal seperti itu. Nah, itu lebih banyak karena tidak bisa digantikan oleh mesin. Oh, nggak bisa? Nggak Otomatis bisa. ada? Kan ada Sebenarnya- yang mesin besar itu. Harganya nggak ini, Nggak ekonomis? nggak memungkinkan lah ya.
justru yang bikin Indonesia itu menarik untuk perusahaan-perusahaan yang seperti itu, yaitu karena biaya mesinnya tidak masuk akal. Jadi untuk orang itu lebih fleksibel, apalagi produksinya kan beberapa ratus item berbeda tipenya, begitu istilahnya. Jadi kalau misalnya harus mesin dan segala macam, lebih banyak setting mesinnya dibanding pekerjaan. Jadi ganti hasilnya. item setting lagi. Iya, betul. Jadi Kalibrasi ukuran lagi. motongnya harus diatur lagi ulang. Terus alat yang dimasukinnya segala macam Jadi itu lebih harus mending diganti. manual. Oh iya, itu udah Tapi lu pasti. beli kan yang besar itu dua atau Kalau yang besar itu harus. Emang Karena nggak itu kan bisa di untuk presisi. Jadi kita tinggal masukin ukuran berapa, terus kita masukin ujung-ujungnya untuk disatukan dan segala macam, itu semuanya by mesin. Nah, yang manusia ini emang nggak bisa diakalin. nggak bisa, karena kalau jadi kalau yang mesin itu fungsinya adalah dia itu ngepresnya itu, kalau kita ngomong presnya itu dengan tenaga 2 ton. Oh, iya. Ya, jadi kalau mau dibandingin dengan yang abal-abal, itu sulitnya ya tidak bisa. Kenapa? Karena yang abal-abal itu menyambungkan antara terminal dengan kabelnya itu pakai tang. Nah, kan untuk kekuatan grabnya tang sendiri seperti apa kan kita sudah bisa tahu. Nah, ini yang jangan salah. Kalau beli jangan yang abal-abal karena di sini. Kalau beli yang abal-abal, begitu kendaraannya bergerak dan segala macam, lama-lama getaran mungkin umur 1-3 bulan maksimal kalau udah sering dipakai ya udah pasti putus lagi, copot, bukannya putus, copot ya kan, hanya di tang saja. Sedangkan kalau yang tang itu justru jelek tang kan ada kekuatan gripnya juga hanya berapa. Tapi kalau yang pabrikan yaitu yang mesin ini itu kekuatannya 2 ton, ditarik pun tidak akan copot. Kabelnya yang copot gitu? Nggak bisa. Kena teken? Nah, paling digunting, putus. Tapi kalau untuk memisahkan antara terminalnya, tarik gini nggak bisa? Ya, itu udah pasti nggak bisa. Begitu. Nah, terus singkat cerita, nah yang nggak bener itu semua kerjasama karena jadi komplotan. Ya, jadi komplotan. Akhirnya biasalah bicara orang-orang. Ya, jadi jelek-jelekin, bilang katanya, wah ini mau bikin pabrik baru, menggantikan pabrik lama dan semua segala macam. Lu diisuin ya gitu? Begitu, katanya mau bikin pabrik sendiri, mau ngalahin pabrik yang ini itu dan segala macam. Nah, akhirnya ya tante gua mau nggak mau, ya udahlah, lu aja yang keluar. Nah, akhirnya ya udah, mau gimana? Kenapa nggak kebalikannya gitu? Karena sebelum yang itu aja dibersihin. Ya itu rencananya Tuhan. Kita tidak bisa ngomong. Jadi sebelum gua juga itu semua anak-anak gua yang benernya dan segala macam itu satu persatu dikeluarkan. Wah. Iya, ada yang dituduh nyuri, ada yang dituduh korupsi, ada yang dituduh ini itu segala macam. Ya, itu politik ya. Politik di mana-mana ada. Jadi sampai ada yang tanda tangan bahwa dia mengundurkan diri begini segala macam. Tapi itu bohongan. Nggak ada, nggak terbukti sampai sekarang. Nggak ada. Kalau mengundurkan diri kan saya yang bernama tanda tangan. Ya, dipaksa. Itu dipaksa sampai polisi pun kalah. Interogasinya bisa sampai 8 jaman. Segala macam. Tapi ya itu kan waktu itu mau berontak kita bilang ya buat apa? Ngapain? Kalau udah langsung ke pucuk pimpinan. Nggak seperti itu. Maksud gue, buat apa? Kalau yang di atas aja nggak bisa lihat, nggak bisa menentukan, mau ngapain? Kita jalan. Betul dong. Nah, yang di atasnya kebetulan sudah percayanya. Dibikin siwer. Ya, salah seperti itulah ya. Wah, itu sesuai begini gitu segala macam. Ya sudahlah, singkat cerita. Akhirnya kita semua memutuskan ya sudah. Kalau emang nggak ini, udah nggak dibilang kita keluar. Sama kelompok lo? Ya, akhirnya bikinlah kita pabrik baru dan segala macam. Nah, tentunya dipercaya dengan ada modal seadanya ya kita jalan dulu, beli mesin ini itu dan segala macam. Nah, sayangnya untuk proses masuk ke dalam sini itu tidak semudah 1-2 bulan bisa. Walaupun punya kemampuan dan segala macam. Masuk sini itu maksudnya masuk kemana tuh? Masuk dipercaya. Jadi kan kita bikin perusahaan itu kan harus memperkenalkan diri,
membuktikan bahwa kita bisa bikin dan semua segala Kan udah macam. ada rekod ya. Rekodnya kan nama Di- perusahaan, oh. bukan nama orang. Nggak bisa gini, saya loh yang kemarin. Iya, nggak bisa gitu. nggak begitu. Nah akhirnya sayangnya pas juga dengan Covid, adanya COVID. Betul. Nah, jadi yang salah satu yang bikin pusing itu adalah karena gua kan di marketingnya juga dan segala macam. Pada saat itu kondisi aman, produksi semua sebenarnya masih stabil. Tapi at one time waktu itu sebelum Lebaran bulan April, Nah, itu pas Mei-nya awal COVID dong. Iya, awal COVID. Nah, jadi pemerintah bikin aturan pabrik harus tutup. Hah? Oh, gitu? Pabrik harus tutup karena kan penyebarannya katanya salah satunya adalah di sana. Nah, akhirnya dari yang tidak ada masalah dan semua segala macam mulailah bermasalah. Jadi nggak jelas nih. Jadi orderannya turun. Turunnya bukan tanggung-tanggung, 90%. 50%. 90% Tapi tetap produksi. jalan apa dengan yang karyawan yang datang sedikit atau benar-benar tutup? Habis begitu. Nah, jadi pada saat itu kan 90% orderan hilang. 90% orderan hilang. Kita belum sempat memindahkan pekerjaan ke Sapor. Oh. Baru mau jalan, pabriknya juga belum Baru mau proses bikin. balik nama nih ceritanya. Belum jadi, bahkan tempatnya juga belum jadi. Ya kan dia gue datang sana juga masih banyak Ya, namanya. tempatnya belum jadi pada saat itu. Nah, kejadian lah, makanya kita bisa tahu. Tahunya bagaimana? Orderannya nggak ada, sedangkan karyawan kita walaupun kontrak, ada yang kontrak, ada yang tetapkan. Nah, walaupun kontrak Ini lu kan- dari yang yang lama Purwakarta yang itu? lama. Belum. Nih. Ini kejadiannya makanya gua terakhir kepaksa keluar tuh gitu karena orderannya kurang, karyawannya banyak. Karyawan ini plan 3 itu. di plan 2 dan plan 3 90%-nya kan hilang orderannya. Artinya kan nggak ada kerjaan. Iya nggak bisa bayar. Jadi hanya datang, kita kan tetap harus bayar. Pemerintah kan begitu. Pabrik harus tutup, tapi Harus karyawan bayar. tetap harus dibayar. Nah, itu silakan negosiasi pembayarannya bagaimana. Yang nggak masuk kan tinggal dikurangin gaji pokoknya tetap, kayak yang biaya makan, transportasi yang gitu-gitu dikurangin. Nah, itu goyang lah. Nah, di situ ya saya nggak menyalahkan pucuk pimpinan ya, pusing juga dan segala macam, ditambah orang-orang yang mau menjelek-jelekan. Nah, akhirnya Kanan kiri nih. iya, akhirnya kan ya begitulah, jalan paling gampang aja. Lu Jalan keluar. paling gampang adalah suruh gua keluar begitu. Nah, kita pokoknya dari situ, dari gara-gara Covid juga kita bikin. Tapi pembuktian ini yang lama. Jadi ya kita hampir 3 tahun. 4 tahun. 2020 sampai ke 2023. Tetap di situ kan Bertahan. pabrik lu juga. Ya kan pabrik di situ kan pabriknya nggak sebesar yang ini, pabrik yang kecil. Kita bertahan sampai pas tahun 2023 ini datang ordernya. 2023 sudah dipercaya ya, sudah melalui proses audit, sudah dicek dan semua segala macam, turun PO-nya. Woi. Nah, turun PO-nya dan segala macam. Ini masalah baru lagi. Karena kita harus mempersiapkan untuk 3 bulan. Budget. Budget 3 bulan. Produksi. Namanya produksi harus 3 bulan. Nggak bisa enggak. 1 bulan untuk kirim bulan depannya, untuk stok, sama yang untuk berikutnya. Begitu. Nah, ini yang sulit. Itu Duitnya nggak ada? nggak ada. Duitnya nggak ada. Udah 3 tahun nggak ada duitnya. Udah 3 tahun bertahan Covid itu udah nggak ada. Nah, akhirnya carilah pinjaman sana sini. Ya, pada saat itu ordernya udah turun kan nggak mungkin ditolak. Sampai kita ke fintech juga pinjam dan semua segala macam. Nah, inilah Masa-masa berat. bukan masa berat, inilah cobaannya terakhir. Jadi ada teman satu yang gue percaya, bisnisnya bagus segala macam. Nah, gue ajak ngobrol segala macam. Oh iya, oke, tertarik lah, kita sama-sama aja coba cari pinjaman karena dia juga katanya butuh untuk Ini orang tambahan. kaya? Ini orang kaya. Jadi kelihatannya orang kaya. Nah, jadi dia bantu cari pinjaman dan segala macam. Gue nggak pernah minjem bank. Jadi dia yang urusin semua segala macam. Nah, short story-nya ketahuannya sesudahnya. Nah, Ternyata dia bukan orang kaya. lah. Gimana? Kan itu teman lama lo kan? Iya, tapi kan nggak pernah tahu. Udah Covid nggak ada dan segala macam. Dulunya kaya sekali. Mobilnya banyak, bisnisnya luar biasa. Saat, lo itu teman sekolah. Ya istrinya temen dari SMP.
Kalau suaminya mah kenalnya ya sudah mereka menikah lah ya, walaupun satu alma mater begitu. Jadi gaya hidupnya ini dan segala macam. Ya kan gua kan lagi butuh, namanya usaha udah dapat segala macam, butuh dana sana sini nggak gitu juga. Nah yang respon hanya dia bantu ya, saya ada kenalan banyak, bisa masuk ke fintech kemana dan segala macam. Oke, gue serahkan aja dong. Ke fintech bukannya lo bisa sendiri langsung? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa? Kan perusahaannya harus sudah jalan, sedangkan gue kan baru mau berjalan. Kan dari 2020 gitu? Ya dari Tapi kan 2020 tetap kan susah, nggak ada buktian untuk harus gede dan segala udah macam. telanjur pandemi. Iya, nah jadi ceritanya timnya dia yang ngurusin, karena dia kan udah punya perusahaan kan, udah digabung aja perusahaannya ini itu dan segala macam. Short story-nya baru ketahuan sesudahnya ternyata dia tidak jalanin bisnis. Ya, jadi ngapain? Bisnisnya ternyata nipu orang. Nipu orang. Kelihatannya kaya tapi dari duit nipu. Ya. Jadi sudah kejadian nih. Jadi ada ceritanya pada saat itu lebaran kan kita harus bayar. Dari yang gua bayar, dia juga bayar. Nah, yang dari dia nggak bayar. Alasannya katanya customernya belum bayar lah, ini itulah dan semua segala macam. Sedangkan kan prinsipnya fintech itu kan pembayaran itu kan harus dibayar full dulu, baru keluar lagi pinjaman berikutnya. Iya betul. Nah, kayak pinjol lah ya. Ya kayak pinjol lah, kita harus bayar dulu baru. Nah tapi kan gua nggak bisa bayar cuma dari sisi gua, harus semuanya kan harus full dibayar. Nah, oh lo kesepakatannya bayar setengah-setengah gitu? Ke perusahaan iya, jadi dia ambil untuk ke perusahaannya, pakai yang gua juga, tapi pakai nama perusahaan gua, karena nama perusahaannya dia katanya udah dipakai untuk yang lain. Oh. Nah, ternyata begitu sesudah kejadian baru kita tahu dari perusahaan-perusahaan fintech itu bahwa orang ini mainnya di belakang karena dia sudah pakai nama beberapa perusahaan untuk ambil pinjaman. Jadi dikadalin gitu ya? Iya, gitulah. Nah jadi bisa kena juga loh. Ya kan gue percaya teman SMP udah dari SMP, tapi kan berarti kan penghargaan penilaian pertemanan gua hanya senilai itu gitu. Ya itulah namanya cobaan. Ya ternyata banyak yang seperti itu. Itu cindo-cindo juga, jadi jangan hati-hati ya, jangan terlalu percaya dengan yang terlihat begitu. Ya short story-nya intinya gara-gara itu kan gue gak bisa nepatin. Lo oblak juga ya? Ya, jadi kan gue gak bisa nepatin dan segala macam, modal usahanya gak ada, gak bisa jalan. Nah terus PO-nya gimana? PO-nya gimana? Kan udah turun? Gak bisa ngomong kita, karena kan modal aja gak ada. Minta bantuan tante? Gak bisa? Saat itu? Udah pernah, saat itu gue minta bantuan ke tante gue, nih gue udah ada PO, siapa tahu mau ngemodalin doang kan, ngesaponin ke gua dan segala macem, tapi karena yang di dalamnya masih orang-orang itu ketakutan ya dong. Nah, kan gua udah nggak tahu lagi di sana seperti apa. Nah, jadi pokoknya tolak ya sudah. Kalau menurut gua sih pada saat itu ya mungkin Tuhan ngajarin bahwa ya masih muda itulah ya, usaha dan segala macam. Akhirnya tapi short story-nya oke, gua udah gak bisa jalan, akhirnya gua tutup semua. Oh itu penyebabnya? Iya, jadi ketipu itu loh. Iya, jadi gua jual semua untuk tutupin dan semua segala macam, gak semuanya bisa ketutup sih, ya kan? Ya yang nggak bisa diambil kayak pinjaman ke bank dan segala macam, akhirnya tanah yang di sana diambil sama bank. Udah nggak bisa ngomong apa? Iya begitu. Ya nggak bisa ngomong ya, namanya juga usaha. Kendaraan juga semua. Ya kendaraan gua paksa dijual semua segala macam. Soalnya kan gua mau close. Kalau gua close kan gua harus bayar seluruhnya yang harus dibayar ke karyawan, ke supplier dan semua segala macam. Akhirnya pada saat itu ya udah, ya oke lah. Di 2023 itu? Itu 2023 sesudah Lebaran. Karena gua stop dana dari itunya fintechnya sudah stop. Nah, itu yang terjadi. Nggak ada sambungan lagi. Ya, jadi sempat nggak ngapa-ngapain. Untung kebetulan istri juga kan masih ada usaha dari online. Bukan dari ininya mendiang ayahnya. Jadi setiap bulan masih dapat duit. Terus orang tua gue juga masih bantu support. Masih ada nafas lah. Ya, jadi ya begitulah. Kan waktu itu kan masih 100.000 Kentucky dapat 9.
Jadi ya setiap Makanya hari Kentucky. makanya Kentucky. Kalau anak-anak sukanya makan Kentucky jadi makan Kentucky. Uang sekolah anak Udah mahal juga. juga itu, Bro. Tapi lumayan lah. Maksudnya sebilang kan kita satu keluarga makan satu kali. Nah, terus kan ya uang sekolah anak juga nggak Iya, kebayar. kan mahal. Oh iya. Sekolah kayak gitu. Bahkan kendaraan semua full, semua dijual. Nggak ada. Sampai ada Alat ya enggak, Tuhan yang drone. ngatur. Jadi nggak ada mobil juga susah ya, nggak mungkin antar anak segala macam. Ada yang pada saat dulu gua masih jalan, dia ada pinjam uang. Warso, mungkin lu kenal kan? Nah, Warso. Nah, jadi pada saat itu katanya dia juga kan nge-grab nggak gitu jalan. Akhirnya ya itu mobil yang ada di lu sekarang. Ya, jadi dia tawarin, kok saya nggak bisa bayar. Ini ambil aja lah mobilnya juga dulu. ada utang toko gua nggak bayar. Iya, itu juga kan nggak bayar. Jadi dia kasih mobilnya, bahkan cicilan juga masih panjang. Tapi ya apa mau dikata ya, gua ambil aja dulu daripada nggak ada kendaraan. Ini apa berarti nyambungin cicilan. Iya, daripada dia mobilnya juga diambil sama leasing kan. Nah ya udah dia iniin aja. Dari situ gua sempat berapa bulan ya kerjanya ya cuma antar anak sekolah aja. Mobil itu. Iya, sama sambil dikejar-kejar fintech. Nah, jadi waktu itu pas dari Lebaran 2023 lah ya. Ya itu gua juga nggak langsung down. Gua tetap cari sana sini, cari pinjaman dan segala macam. Apalagi gua pegang PO. Oh, PO itu masih berlaku. PO-nya masih Gua pikir ada. lu jual ke orang Wah, atau gua enggak jadi setengah mati kita itu. batalin semuanya. Mohon sama supplier kirim dulu supaya kita bikin. Tapi kan prosesnya adalah kan kita dapat barang, kita bikin baru dibayarkan sebulan sesudahnya. Nah, duit produksinya dari mana? Iya, jadi benar-benar butuh proses 2 bulan. Nah, ini yang sulit karena bukan bicara uang kecil, bicaranya uang besar. Sampai akhirnya ya gue udah gak bisa napas lagi gitu loh. Nah, gue sempat dalam 2 bulan Berat itu sih, berat. ya itu Tuhan mengajari. Kalau gue ini kan tipe orang yang harus tahu, bahkan sebulan ke depan tuh gue harus ngapain, bagaimana. Nah di sini yang gue diajari Tuhan, gimana caranya benar-benar berserah sama Tuhan, nggak ngandelin kekuatan sendiri. Nah, dulu sih gue nggak, sebelum ini mah selalu pokoknya percaya Tuhan, tapi pokoknya gue harus tahu, harus gini. Nah, di situ Tuhan ajarin seberapa jauh gue benar-benar bisa percaya sama Dia. Seberapa jauh gue bisa benar-benar ngelepasin egonya gue untuk oke, kalau nggak ada Tuhan lu nggak akan bisa jalan, nggak bisa dengan kekuatan lu sendiri. Di sinilah Ada batasnya tetap ya manusia. Iya, di situlah gue belajar. Nah pada saat itu di gue ternyata bukan gue yang kalau gue problemnya adalah uang, gue nggak punya modal. Nah di perusahaan gue yang lama problemnya adalah ya ini orang-orang yang aneh-aneh ini. Ya. Sampai akhirnya ternyata sesudah 4 tahun ini mereka tidak punya order. Si pabrik itu ngos-ngosan juga. Susah juga, nggak punya order. Jadi benar-benar nggak ada orderan sama sekali, ya ngerjainnya juga udah nggak ada, tapi tenaga kerjanya makin banyak. Lah, Karena kan ada permainan itu. main-main, ada yang main ngeluarin barang buat dijualin, ada yang mainnya tenaga kerja, semuanya dikontrak. Jadi kalau mau berapa, 3 bulan harus bayar sekian, 6 bulan harus bayar berapa, Nah, gue dengar itu. setahun harus bayar berapa. Nah itulah, jadi sudah ada komplotannya masing-masing begitu. Nah jadi singkat ceritanya juga ya, kata gue juga pusing ujung-ujungnya sama yang di atas karena minus terus. Iya. Order nggak ada. Karyawan banyak. Karyawan nggak, minus terus. Akhirnya Tuhan buka matanya mungkin ya. Nah akhirnya buka matanya, lihat dan segala macam. Akhirnya minta balik. Tapi baliknya suruh ngurus sapon. Oh bukan, nggak langsung di Nggak pabrik ya? langsung, nggak Plan langsung dua. di pabrik. Enggak. Pertama hanya untuk khusus ngurus sapon. Ya. Emang kerjaan lama lo dulu itu kan? Posisi gua udah nggak ada kerjaan apapun kan terima-terima aja. Iya. Tapi sambil jalan, waktu itu kan gua diterima di bulan Februari. Pakai surat ya Februari 2024. Pakai surat khusus, khusus sapon dan segala macam. Oh berarti saat yang gua mau teritin Agustusan lu baru masuk itu? Gua baru masuk itu bulan Juni. Jadi Februari itu juga gua cuma suruh ngurus sapon. Tapi makin bulan makin pusing karena nggak ada PO, nggak ada order. Nah, yang benar nih. Nggak ada order. Pada saat itu nggak ada order. Akhirnya sudah bulan April begitu menyerah juga.
Akhirnya ditunjuk lagi gue sebagai, kalau istilah di ininya, general manajernya lagi balik. Ya kalau itu ya gue sih cuma minta sama Tuhan ya hikmat dari Tuhan. Tuhan kasih tahu gue harus bagaimana, apa dan semua segala macam. Itu doa gue. Nah, situlah Tuhan mulai bukakan satu-satu. Ada yang nyuri ketahuan, ketangkep sama security. Boleh. Itu dipikirnya gue di situ ketahuan, padahal enggak, itu Tuhan. Jadi gue nggak ngapa-ngapain pun ketahuan. Nah, Itu mah nggak sengaja aja. langsung aja. Satu persatu pokoknya inilah, kenalah beres semua. Bahkan sampai yang tertingginya, yang bukan warga negara Indonesianya juga Waduh. ketahuan permainannya seperti apa, bagaimana. Nah akhirnya sudah bulan April itu, gue balik lagi ke customer gue, minta tolong, bilang karena gue posisi di sini bisa bantu nggak? Ya untungnya gue Masih percaya? nggak, gue masih percaya. Gue yang biasa ini punya Tuhan yang luar biasa. Wah, ini kalimat. Bener, ini bener. Gue mau orang biasa, tapi gue punya Tuhan yang luar biasa. Dia bisa gerakin semua orang-orang yang maaf. Gue kan udah kecewain, PO-nya aja udah di gua nggak dikasih dan segala macem. Akhirnya mereka mulai bantu. Pas Ini order PO yang order yang waktu itu, yang tahun 2023 itu. iya, mulai dikasih lagi, balikin lagi ke gua, walaupun beda nama. Tapi kan nama yang perusahaan yang lama ini kan namanya sudah terkenal, jadi lebih mudah untuk diterima. Sudah Istilahnya seperti dimeyakinkan itu. lah ya. Ya. Akhirnya gue mulai bangun lagi dengan timnya yang memang sudah ada. Ya, kita jalankan. Puji Tuhannya dalam hitungan beberapa bulan kepercayaannya ada. Jadi ujung-ujungnya saat ini omsetnya sudah hampir 2 kali lipat dari tahun 2023. Ini ke yang manufakturnya itu apa yang kabel gulungan? Semua dua-duanya. Karena kan Kabel gulungan jalan lagi? nyambung. Iya, jadi kan ada kebutuhan otomatis iya, jalan tinggi. karena yang ininya jalan, berarti ada Ya, permintaan ke yang gulungan ya. Betul. Ini gulungan jadi produksi. Begitu. Jadi singkat ceritanya, dulu waktu pas susah gue juga nggak percaya dengan istilah bahwa Tuhan itu bisa ngubah dengan hanya membalikkan telapak tangan. Kita kan istilah seperti itu. Tapi itu gue alamin sendiri. Jadi Tuhan benar-benar ngerubah. Begitu gue percaya, begitu gue serahin sama Dia, begitu gue sujud nyembah, ya oke Tuhan mau gimana lagi, gue udah di posisi paling bawah, udah nggak bisa gimana lagi, serahin sama Tuhan. Ya nggak langsung begitu, proses berapa bulan dan segala macam. Tapi apa yang pernah dulu gue dapat, ini udah digantikan Tuhan berkali-kali lipat. Wah, anjir. Bahkan dalam hitungannya ya Cepet ya. nggak cepat. Berarti pasti ini kan lo kan hubungan sama Army kan yang Oh sama, Army itu lebih parah lagi. lebih parah lagi. Itu satu-satunya yang bertahan Yang bersama gua. Yang lain mah semuanya komplain. Komplit. Untuk komplain soal gaji seperti apa, bagaimana, nuntut IWO, bahkan nggak ada yang bantu. Sedangkan dia sama gua, kita keliling cari modal kemana, apa. Bahkan pada saat itu pas kita lagi susah-susahnya, dia sakit. Sakit ada batu empedu. Aku baru tahu nih. Nggak ada duit kita. Kemarin juga nggak cerita. Bener-bener nggak ada duit. Itu sampai dia nahan sakit 2 bulan. Kenapa? Karena kita nggak ada duit, jadi harus mengajukan BPJS. Nah, jadi dia lagi sakit-sakit, stres, dikejar-kejar, harus nyari modal, ngurusin ini, sakit batu empedu kena. Ya kan, kalau ada duit mah langsung operasi selesai. Ini mah BPJS juga pada saat itu kan kita nggak punya, nggak itu. Harus daftar dulu juga harus butuh proses dan segala macam 1 bulan sampai dia dioperasi. Nah, jadi itu salah satu teman gua yang ya sama lah ya, teman gua yang bangun jatuh bangunnya bersama, susah senangnya juga sekarang harus bersama. Ya iya dong, masa susahnya bareng-bareng, senangnya nggak Ya kan bareng-bareng. gue terakhir ketemu si Army tahun lalu, dia masih bantuin ini apa cari, dia nggak minta bantuin sih, dia cerita cuman gitu saya ini gue bantuin deh, gue datengin teman gue ke tempat dia gitu, buat siapa tuh mau jadi investor. Ya. Tapi kan nggak ada yang nyangkut, nggak ada yang hasil. Terusnya habis itu
kan nggak ketemu lagi waktu mau bikin konten. Ternyata rukonya dia udah bisa sewa 2, dia bisa sewa yang bioskopnya itu dalam waktu setahun. Ya. Hebat juga. Tidak, sekali lagi Tidak. saya dan dia itu orang biasa. Kebetulan kita punya Tuhan luar biasa. Kalimatnya lucu banget. Ya begitulah apa yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Sebelumnya makanya normal-normal saja, hidup biasa-biasa saja. Kan proyek kita yang terakhir kan Precious Project tuh. Ya betul. Maaf ini belum sampai menghasilkan. Kalau Udah itu keburu sih tutup. susah ngomong ya, karena kan sekarang juga kan jangankan kita, konten kreator yang sudah jago-jago aja itu kesulitan. Kenapa? Karena mungkin kan pada saat COVID segala macam Semuanya pada nggak ada konten. yang kemana-mana, semuanya kan padanya nonton di rumah, lihat konten-kontennya seperti apa. Nah pada saat sekarang udah terbuka lagi seperti ini, ya yang nonton udah makin sedikit, semua meneruskan hidupnya. Yang mau jalan-jalan, yang mau kemana-kemana, nggak perlu lagi untuk lihat di sosial media atau di YouTube dan segala macam. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan ya. Apa mau dikata? Yang penting kan kita sudah pernah mengusahakan. Cerita dulu tuh tentang soal Precious Project ini lo enggak? Precious Project. Ya kan lu yang konten gua mau bikin konten, nggak mau bikin YouTube. Iya, kan waktu itu kan posisi kan lagi nggak COVID kan, nggak bisa kemana-mana. COVID, iya. Itu berkat proyek itu tuh gue jadi bisa menjalani selama pandemi itu. Ya puji Tuhan berarti kan. Ya jadi pada saat itu kan dilihat kan, ya lihat trennya ya, biasa nama juga manusia kan lihatnya kan orang lain yang udah mulai, kita lihat seperti apa. Kalau gua kan lihat kan anak-anak gua kan tuh nontonnya kan apa Roma sama siapa tuh yang orang Rusia itu. Nah, jadi dia konten kreator anak-anak lah dan segala macam. Makanya gue pikir why not, punya basic foto, video, terus ada yang bisa diidiin, terus si Rika ada dan semua segala macam. Ya udah, why not gitu loh, siapa tahu kan ada subscriber dan semua segala macam. Lumayan sih menurut gue ya pada saat itu sih, yang lihatnya yang nontonnya juga lumayan, komunitasnya juga ada. Cuman ujung-ujungnya kesulitan karena di host sih. ya ganti-ganti. begitu hostnya Rikanya nggak ada, udah langsung sulit untuk jalanin lagi. Sama ya kan gue juga susah memfokuskan antara ini dan usaha yang sedang berjalan. Kalau nge-YouTube-nya paling bener tuh yang mau ngejalaninnya dia yang jadi tampil. Betul. Jadi biar tetap konsistennya di situ. Konsistennya ada. Kalau ngandelin mengharapkan host orang lain yang jadi yang nampilnya, ya gimana kepengennya dia. Nah ini sekarang sudah ada dia baru. Siapa tahu berjalan ya. Kalau dulu disuruh maju tampil nggak berani, jadi harus ada orang lain. Nah, Ini sekarang terpaksa nih. ini faktor terpaksa dan faktor jadi sekarang berani untuk tampil. Bukan. Ini latihan. Latihan. Jadi kan ini kan konten ini kan gue juga udah yakin ini nggak akan sedikit yang nonton ya, karena sangat pribadi kan. Maksudnya sangat kehidupan gua dan teman-teman gua. Alasan bikin ini karena teman gua satu persatu mulai lewat, banyak yang lewat. Bahkan bulan lalu ada teman gua di Palembang se-SMA meninggal juga. Jadi gua nggak punya kenang-kenangan nih. Gua harus punya kenang-kenangan, terutama buat yang teman-teman lama. Itu kan salah satu orang penting bagi gua, Bil. Sama lah. Nah, lu juga dari gua lulus kuliah usaha bersama yang sampai sekarang ya you the oldest. Masa sih? Ya Kan gitu. ada Andre. Kalau Andre kan teman SMA. Sesudah itu kan kita kan pisah. Oh. Tidak ada hubungan apa lagi dan semua segala macam. Punya anak masing-masing. Nah, ya sekarang aja begitu loh. Ini gua bareng-bareng sama yang lain lagi juga karena ya kebetulan di bisnisnya mereka yang lama sekarang nggak gitu jalan. Jadi mereka memutuskan ya udah daripada mereka membebani owner-ownernya, akhirnya keluar. Dan kebetulan kan gua lagi butuh banyak orang. Nah, ini jadi gua kerjasama lagi gitu dengan mereka. Bukan artinya sebelumnya gua tim baru kalau untuk yang sekarang gitu. Ada muka lama tapi banyak yang baru gua lihat.
Kalau untuk intinya sih tetap buka lama. Kalau yang baru ini kan untuk handle di ini. Kalau yang itu sih inti nggak bisa diganti ya. Woi, terutama Armin nih kayaknya. Oh ya itu. Panglimanya. Ya. Ini Bil, gua ada kenang-kenangan buat lo. Nah, Ini emang udah gua rencanain sebelum udah lama. Jadi gua pakai mesin waktu untuk datang sini, untuk menghadirkan ini. Ini ditandatangani langsung oleh sang bapak negara. Kebetulan namanya nama lo, jadi kayaknya lo lebih cocok buat nyimpan ini. lu bisa dapat ini dari mana ini? Hah? Ya, buat lo gitu. Enggak, sorry, gua nanya dulu. Ini bisa ada tulisan ini dari mana? Ya, ini kebetulannya namanya sama nama lo. Thank you banget. Itu tantangan asli Bel. Jadi kan lo bisa pajang kan. Ini pakai mesin Doraemon. Thank you banget. Ya, Cuman thank you bukan perangkau cuma ya. ini doang. Thank you juga tapi udah jadi temen gua. Wah, iya. Iya dong, dua dasar wasa nggak segampang itu. Ya, Kadang ketemu, kadang enggak. banyak juga yang udah gua gak inget namanya. Ya, tapi ke depan harus selalu susah senang harus bersama. Begitu saja. Lagi umur kita udah nggak umurnya nyari teman-teman baru. Iya. Ngawetin yang lama aja. Iya betul. Ya, semoga lo bisa jaga baik-baik. Thank you, pasti gua jaga ini. Thank you banget. Ya, kayaknya ini udah nih. Billy Oke. mau jalan-jalan Barengan. bareng. Ya. Oh iya, makasih buat seminggu ini Bil. Enggak lah. Masih ada yang ke depannya. Masih ada yang ke depannya. Jadi kita sabar menunggu kedepannya ya. Doain aja semuanya sehat. Ya. Nggak banyak Semoga tetap pikiran. awet Ya betul. Dan bisa bersama terus. Amin. Oke. 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 Sampai nanti lagi guys. Sip.